Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bacaan gharib dalam Al-Quran. Nah, ada yang tahu apa itu bacaan gharib? Ya, secara bahasa, ghoroba artinya asing. Kemudian secara istilah, hukum bacaan gharib bisa dikatakan merupakan bacaan yang tidak biasa di dalam Al-Quran karena samar, baik dari segi huruf, lafadz maupun maknanya. Selanjutnya, tentu saja karena bacaan ini asing atau tidak biasa, maka akan dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi, sangatlah penting untuk dipelajari dan diketahui sebagai bentuk adab dan tata krama dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam hukum bacaan gharib. Menurut salah satu pakar ahli qiraah Al-Quran, yaitu Syekh Abu Bakar Asim bin Abin Najud atau lebih dikenal Imam Asim, hukum bacaan gharib dengan riwayat Imam Hafiz sebagai berikut. Yang pertama imalah, kedua saktah, ketiga ismam, tashhil, dan yang terakhir naql. Jadi ada 5 macam hukum bacaan gharib. Nah, yang pertama adalah imalah. Imalah di sini adalah memiringkan atau condong. Sedangkan menurut istilah, imalah artinya memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Dalam Al-Quran, bacaan imalah ini hanya ada satu, yakni pada surat Hud ayat 41. Berikut ayatnya. Ya bunayyarkam ma'ana. Nah, pada huruf ba dan mim dihukumi idgham mutaqaribain, tetapi dengan suara dengung. Cara membacanya seperti membaca irkam ma'ana. Ya bunayyarkam ma'ana. Nah, selanjutnya ismam. Ismam adalah menggabungkan atau memadukan atau mencampurkan. Secara istilah, ismam adalah menghimpun dua bibir untuk mengiringi huruf yang sukun sebagai syarat dhammah dengan tanpa suara atau nafas. Berikut contohnya ismam. Terdapat pada Quran surat Yusuf ayat 11, malaka la ta'manna ala Yusuf. Pada lafaz la ta'manna terdapat nun yang bertasydid. Nun tersebut dibaca ismam. Ismam adalah mencampurkan antara dhammah dengan harokat fathah dengan mulut maju, tetapi nun tasydid tersebut boleh juga dibaca ikhfa. Jadi kalau secara bahasa Jawa itu meringis kemudian mencucu meringis. Malakala ta'manna. Jadi mulutnya itu meringis, mencucu, kemudian meringis. Selanjutnya adalah tashhil. Secara bahasa, memberikan kemudahan atau keringanan, atau dengan kata lain menyederhanakan. Secara istilah, tashhil adalah membaca antara hamzah dan alif. Tashhil dibaca dengan meringankan bacaan hamzah yang kedua. Bacaan tashhil ada di Quran surat Fussilat ayat 44. A'jamiyyu wa arabi. Hamzah pertama pada kata a'jamiyyu atau itu dibaca dengan jelas, sedangkan hamzah kedua sedikit samar atau tashhil. Jadi membacanya a'jamiyyu wa arabi. Kemudian selanjutnya adalah satkah. Saktah. Saktah artinya diam atau tidak bergerak. Sedangkan menurut istilah saktah adalah berhenti sejenak sebelum membaca bacaan berikutnya. Namun ketika sampai berhenti, tidak boleh mengambil nafas selama 2-4 harokat. Terdapat 4 lafaz saktah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, dan surat Al-Mutaffifin. Berikut adalah contoh dari saktah. Yang pertama surat Al-Qiyamah ayat 27. Cara membacanya adalah waqilaman roq.
Jadi antara man itu berhenti namun tidak boleh mengambil nafas. Wa qila man raq. Kemudian di surat Al-Mutaffifin ayat 12, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi setelah kallabal itu berhenti namun tidak boleh mengambil nafas. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Selanjutnya adalah yang terakhir naql. Naql secara bahasa artinya memindah. Kemudian secara istilah naql berarti memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Naql terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11. Cara membacanya bi'salismul fusuq ba'dal iman. Nah, pada fokus pada alif lam, lafaz al-ism, alif dianggap hilang, sedangkan lam dibaca kasroh, sehingga pembacaannya bi'salismul fusuq ba'dal iman. Begitu ya. Selanjutnya adalah sudah selesai. Jangan lupa dalam membaca Al-Quran terapkan warattilil Qur'ana tartila, pelan-pelan dan tartil. Terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk waktunya kita membahas mengenai bacaan qorib dalam Al-Quran, mata pelajaran Quran hadis. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.